sampai mau ke jenjang pernikahan, tapi ditentang dengan keluarga saya karena waktu itu kita beda agama kan, istilahnya ya nggak direstui gitu. Akhirnya saya nekat nikah sama suami saya jadi mualaf. Dulu kan belum ada YouTube, belum ada apa ya, adanya radio. Saya itu beli radio berapa? 3 kali loh. Setiap saya mendengarkan MTFM itu pasti dikeprok sama suami saya. Kayak gitu didengerin gitu. Kamu tuh malah tertarik namanya sama Sukino gitu. Mas, rungokno to. Murah kan dia kan masih perjudian kan. Jadi bertolak belakang sama itu. Saya dikeprok, saya beli lagi. Dikeprok, saya beli lagi. Buku-buku saya semua dibuang. Dah akhirnya saya kan terus berdoa semoga dikasih hidayah, bukakan hatinya. Saya dulu itu sebelum masuk Islam, agama saya itu dari kecil Kristen. Memang dari dulu keluarga besar saya itu semua Kristen ya. Ada yang Katolik, ada Kristen. Terus sampai saya sekolah SMA itu di Regina Paci Solo. Terus lulus itu saya kuliah di pariwisata. Nah, terus saya kerja di Jakarta. Saya masih agama Kristen waktu itu. Saya di Jakarta, terus saat reformasi 98 saya pulang. Saya pulang ke Gemolong. Kemudian saya mengenal suami saya. Saat itu suami saya kan itu kerja di terminal ya. Nah, saya sering ketemu. Akhirnya saya menjalin hubungan sampai mau ke jenjang pernikahan, tapi ditentang dengan keluarga saya karena waktu itu kita beda agama kan, istilahnya ya nggak direstui gitu. Akhirnya saya nekat nikah sama suami saya jadi mualaf waktu itu. Saya mualaf, akhirnya saya menikah. Saat itu walinya Pak D saya, karena orang tua saya semua Kristen kan. Kalau dalam Islam, kalau pernikahan itu kalau beda agama kan emang nggak boleh jadi wali. Saya diwalikan oleh Pak D saya. Akhirnya saya berumah tangga dengan suami saya. Udah saya punya anak 1, orang tua sama sekali belum memaafkan saya kan. Akhirnya ya saya berumah tangga, apapun pekerjaan suami saya, terus saya juga ikut bantu-bantu, kadang titip makanan ke warung-warung gitu. Kita jalani berdua gitu. Yang penting semua cukup kebutuhan. Akhirnya yaudah sampai kita punya anak 2, terus suami saya tetap kerja di 303 itu. Kan waktu itu kan mungkin dulu waktu di Nasrani gimana ya, kalau di Nasrani kan memang saya namanya juga masih muda ya, kadang tuh ke gereja enggak, saya tuh kadang-kadang tuh seperti nggak punya iman gitu. Saya nggak punya iman, terus ya kayak nggak ya mengenal Tuhan, tapi dosa apa itu nggak pernah bisa membedakan. Ya bedanya membunuh itu dosa, tapi kalau hal-hal yang spesifik itu kayak nggak pernah dipelajari. Nah terus akhirnya saya masuk Islam, saya sholat juga, istilahnya kalau Jawanya rubuh-rubuh gedang gitu. Jadi saya jalani dulu, malah sholatnya saya dulu, suami saya malah belum sholat. Padahal dulu dia kan Islam duluan kan, bahkan kakeknya dia itu sahabatnya Al Ustadz Taufel, tapi dia belum sholat waktu itu. Saya dulu yang sholat, walaupun saya sholat kadang tembok itu saya tempeli surat pendek ya, bacaan sholat itu. Akhirnya udah saya jalani terus itu belum sholat juga, tapi kadang nyuruh saya sholat, dianya nggak sholat. Akhirnya anak-anak sudah sekolah, akhirnya itu masih di kerjaannya masih di kemaksiatan ya, kalau perjudian ya. Itu sampai anak-anak masih SD, terakhir anak saya TK yang bungsu itu pertama, karena saya waktu ekonomi saya susah ya Mas ya, waktu itu saya masukkan ke
TK Aisyah Gemolong. Soalnya rumahnya deket dengan rumah mertua saya. Saya masukkan situ karena ada suatu hal, saya bayarannya masuk sekolah itu kan enggak full karena belum ada rezeki kan. Cuma dikasih seragam, tapi tasnya anak saya itu nggak dikasih. Namanya anak kecil ya, pasti nangis pas waktu itu. Nggak mau sekolah kalau nggak dapet tas. Saya sampai matur ke kepala sekolah waktu itu, Bu, ini anak saya mau, nggak bisa kalau nggak bayar. Akhirnya suami saya kan emosi, udah keluar aja, kowe matur Pak Harto. Kan waktu itu kan saya deket dengan Pak Harto ya. Kowe matur Pak Harto, gimana caranya anak saya Sasa biar masuk TKMTA. Yaudah saya matur Pak Harto. Anak saya itu pas nangis itu, Pak Harto, saya matur, Pak, ini anak saya mau sekolah di TKMTA tapi saya nggak punya biaya sama sekali. Yaudah masuk aja. Sampai diteleponkan waktu itu kepala sekolahnya Bu Mumun. Terus diteleponkan, ya udah akhirnya anak saya sekolah di sini sampai lulus, sampai TK, SD, SMP, MTA semua. Kalau yang besar sampai SMA, MTA. Nah, waktu di TK itu saya mulai masuk ngaji. Diajak ya, saya kan kok ngajinya enak banget. Pertama kalau pas pertemuan gitu, terus saya matur, guru sini kan saya deket ya, lumayan dekat. Bu, kalau saya ikut gelombang gimana? Nggak apa-apa, ikut aja. Tapi saya belum bisa baca Quran, bisa gradul gitu. Terus nanti lama-lama biasa. Akhirnya saya masuk gelombang Senen waktu itu. Saya masuk, ya udah saya masuk. Suami saya malah belum ngaji. Dulu kan belum ada YouTube, belum ada apa ya, adanya radio. Saya itu beli radio berapa? 3 kali loh. Setiap saya mendengarkan MTA FM itu pasti dikeprok sama suami saya. Kayak gitu didengerin gitu. Kamu tuh malah tertarik namanya sama Sukino gitu. Mas rungokno to. Urah kan dia kan masih perjudian kan. Jadi bertolak belakang sama itu. Akhirnya saya dikeprok, saya beli lagi. Buku-buku saya semua dibuang. Akhirnya saya kan terus berdoa semoga dikasih hidayah, bukakan hatinya. Alhamdulillah kok tahu-tahu dia diajak kakaknya mau ke majelis pusat. Saya seneng banget. Ya udah akhirnya saya gimana ya, satu jalan kan enak ya. Hanya ayo Mas ke pusat. Saya belum punya kendaraan waktu itu, saya naik bus. Kalau ke sana naik bus. Terus dari saat lagi saya naik becak. Anak-anak saya bawa nasi biar nggak jajan kan. Udah akhirnya sampai akhirnya tahu gitu dia bilang sama saya, kalau saya nggak kerja di terminal, nggak megang mesin, kamu gimana? Loh, ya nggak apa-apa, yang penting saya kan juga jualan. Apapun yang kita makan, yang penting kita sehat. Udah akhirnya meninggalkan semua perjudiannya. Namanya meninggalkan dulu enak, sekarang nggak enak kan, gimana ya susah ya Mas, susah terus. Kemudian dia tuh nggak tahu tuh dapat proyek kecilan, dia berangkat bangun rumah, berangkat dia borong kecil-kecilan. Terus habis itu dia kok seneng jadi makelar tanah. Berhasil. Akhirnya ya udah dia menekuni sampai sekarang itu jadi broker dari pabrik, perumahan subsidi. Dia bisa menguasai sampai sekarang dipercaya sama investor asing sampai sekarang. Ya alhamdulillah. Nah terus dia gini, saya kalau punya rezeki saya pengen jadi donatur MTA paling besar. Ya semoga diijabahi Mas doanya. Alhamdulillah sampai sekarang dia nggak pernah lowong bayar zakat apapun. Selama saya jadi Nasrani ya, saya itu saya bandingkan
dulu waktu jadi Nasrani itu saya setiap buka kitab apa itu yang dirasa yang diungkapkan pendeta-pendeta itu yang duniawi aja, seneng terus adanya, kayak tidak mengenal dosa. Walaupun kita kasarnya ya setiap ke diskotik gitu kayak nggak pernah ada dosa, tapi kemaksiatan minuman keras itu nggak ada dosa gitu. Tapi kan setelah kita mengenal Quran kan, oh ternyata air putih ini dikasih setitik komer pun ini jadi haram. Nah gitu saya jadi tahu antara haram dan nggak haram itu, jadi tahu antara dosa dan tidak dosa yang semakin spesifik saya lebih tahu gitu loh. Ya udah, jadi apa yang kita terus, kalau dulu kan kita beribadah waktu Kristen nggak gereja pun nggak apa-apa, tapi kalau sekarang kita nggak sholat pun takut. Nah gitu. Jadi memang alhamdulillah selama ini ya mudah-mudahan saya semakin istiqomah hidup dalam Islam. Kalau dulu ya seperti saya dikucilkan, saya kan pakai jilbab sendiri. Kalau pas kumpulan keluarga, Bu Haji, itu kan saya kadang sakit hati ya. Nah terus karena saya juga dulu ekonomi saya itu kan juga susah, makanya aku mlebu Islam kayak jadi susah antar niku. Coba dulu kamu masih Kristen, kamu pasti sudah punya suami pengusaha. Saya diem aja. Nah, jajal saiki kowe arep mangan rekoso gitu. Terus saya juga terima. Saya nggak pernah saudara-saudara bilang begitu, saya diem aja. Akhirnya saya cuma bilang suatu saat roda itu berputar. Saya juga bilang gitu. Nah, sampai sekarang setelah mungkin ekonomi saya membaik, saudara-saudara yang kebalik. Sekarang ya ibu saya, nenek saya semua masih baik. Ya, kadang kan ibu saya kan di Bandung ya. Saudara-saudara saya itu bertiga. Saya yang pertama, kedua, adik saya di Kalimantan. Dulu juga Kristen, saya mualaf juga. Ya, sekarang di Kalimantan Islam. Yang ketiga tetap Nasrani. Sama ibu saya, keluarga besar saya sekarang masih Nasrani. Walaupun saya ke sana, kadang ibu saya itu secara tidak sengaja Yun wayai sholat wis adan, seperti gitu. Pasti dia yang mengingatkan. Harapan saya semoga kalau saya mendoakan agar suami saya selalu istiqomah ya. Soalnya saya melihat latar belakang suami saya seperti itu, sifat suami saya seperti itu. Dengan adanya masuk MTA dapat mengerem sifat dia, emosi dia, segalanya lah. Alhamdulillah sekarang anak-anak kan sudah besar. Kadang tuh kalau bapaknya agak gimana gitu, anaknya yang mengingatkan. Kebetulan anak saya kan dari SMA MTA semua kan. Ya semoga kita selalu hidup dalam Islam dan semakin istiqomah. Kalau kita menjadi orang yang benar-benar Islam, lakukan sesuatunya, lakukan segala tingkah laku dan tindakan menurut sunnah dan Quran. Saya Yunar dari Sragen untuk Titip Balik Persada FM.